Bismillah bersama-sama. Tahu nggak gambar ampar pisang? Tahu. Berdiri bersama-sama. Mengapa kita harus menjaga peninggalan
Dari Malam. Oke, nah ternyata dalam satu kelas ini memiliki daerah yang berbeda-beda ya, dan pastinya memiliki keberagaman yang berbeda juga, budaya yang berbeda. Nah, di sini kita akan mengenal apa itu sejarah. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar apa itu sejarah? Sejarah itu Pelajaran sejarah cerita. Zaman dulu ya, betul sekali. Jadi sejarah itu adalah cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Inilah yang disebut dengan sejarah. Jadi di tempat atau daerah kalian itu biasanya memiliki asal usul, ya, asal usul sebuah daerah. Contoh, di daerah ibu itu ada tempat yang namanya Siwarak, ya. Nah, tempat yang bernama Siwarak itu memiliki asal usul atau sejarah tersendiri, yang juga di situ ada tokoh yang menjadi salah satu prakarsa. Itu bentuknya desa Siwarak. Iya, jadi desa Siwarak itu berasal dari cerita Ki Sutaraga atau yang biasa dikenal dengan Syekh Jambu Karang. Ya, Syekh Jambu Karang. Kalau di Purbalingga itu terkenalnya dengan Syekh Jambu Karang. Nah, di situ Syekh Jambu Karang itu memiliki pengikut, dua pengikut yang bernama Ahmad dan Muhammad, di mana kedua pengikut itu diminta untuk menyebarkan agama Islam, ya, di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah. Namun ketika diberikan tugas itu, ternyata Ahmad dan Muhammad itu tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Mereka malah pergi ke sebuah gua untuk melihat seorang putri yang cantik yang sedang bertapa di situ, ya, yang sekarang dikenal dengan wisata Gua Lawa. Itu tempat persembunyian Putri Endang yang disenangi oleh Ahmad dan Muhammad. Nah, setelah Syekh Jambu Karang tahu bahwa pengikutnya itu tidak menjalankan tugasnya dengan benar, beliau itu murka, marah. Akhirnya kedua pengikutnya itu dikutuk menjadi hewan warak. Ada yang tahu? Warak itu adalah hewan mitos yang gambarannya itu seperti badak. Jadi bisa disebut itu dikutuk menjadi badak, sehingga daerah tersebut dinamai Desa Siwarak. Masih sampai sekarang dong. Dan itu jadi salah satu tempat wisata yang terkenal di Purbalingga. Itu salah satunya di Desa Siwarak. Oh ya. Nah, itu salah satu contoh cerita asal usul
adalah tentang suku, bahasa daerah, rumah adat, lagu adat, baju adat, permainan tradisional, dan lain sebagainya. Nah, di sini dari Pulau Jawa Tengah, siapa saja berarti? Dari Jawa. Oke, ada dua ya, Mbak Ida dan Mbak Rizka. Berarti kalau dari Pulau Jawa itu sukunya suku apa? Suku Jawa. Jawa. Suku Jawa. Terus tadi Mbak Mimi yang dari Kalimantan, contohnya itu suku apa? Suku Dayak. Oke, berarti ada suku Dayak, ada suku Jawa. Selain itu juga ada apa lagi? Sunda. Betawi. Asma. Batak. Iya, betul sekali. Dan itu adalah beberapa contoh suku yang ada di Indonesia. Ada sekali ya. Nah, ayo kita belajar budaya Indonesia tercinta. Tahukah kamu bahwa ada lebih dari 1000 suku di Indonesia? Ternyata di Indonesia itu tidak hanya 1, 10 atau bahkan hanya 15 suku, tapi lebih dari 1000 suku yang ada di Indonesia. Iya, seperti yang kalian sebutkan tadi. Nah, semua itu memang perlu kita ketahui agar kita bisa meningkatkan rasa toleransi terhadap teman-teman yang berbeda suku dengan kita. Nah, selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang mencerminkan budaya, nilai, dan kepercayaan suatu suku atau daerah tertentu. Setiap rumah adat memiliki ciri khas dalam desain, struktur, dan fungsi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, iklim, serta adat istiadat setempat. Rumah adat seringkali digunakan sebagai simbol identitas dan warisan budaya suatu komunitas. Nah, rumah adat yang ada di daerah pantai itu berbeda dengan yang ada di daerah pegunungan sekitarnya. Karena rumah adat yang ada di daerah pantai itu seringkali mereka menggunakan ruyung, ya, kayu ruyung untuk membuat rumahnya. Nah, tadi udah bertanya ya, ruyung itu apa? Jadi kayu ruyung itu adalah kayu kelapa. Ruyung itu kayu kelapa. Kenapa mereka menggunakan kayu kelapa? Pertama, karena yang paling mudah ditemukan di daerah pantai, dan kedua, menurut mereka kayu kelapa itu kokoh jika digunakan untuk membuat bangunan rumah. Nah, di sini ada beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama ada rumah joglo dari Jawa Tengah. Ada rumah gadang dari, ada yang tahu dari mana rumah gadang? Ada Sumatera. Terus ada
Bebas, boleh menggambar rumah adatnya, boleh makanan daerahnya, atau yang lainnya yang mencerminkan daerah kalian. Nah, setelah itu nanti kalian akan maju mempresentasikan gambar yang sudah kalian buat. Paham? Itu salah satu Bu. Ya, pilih salah satu. Jadi nanti dikelompokkan tadi daerahnya berbeda-beda ya. Nah, nanti boleh pilih salah satu ciri khas daerahnya siapa yang mau digambar. Lalu nanti boleh dikerjakan.
menjelaskan tentang menggambarkan daerah Banjar. Ada kendala tidak tadi untuk menggambarnya? Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Hasil presentasi anak-anak sudah bagus, gambarnya juga sudah bagus. Nah, sekarang untuk menguatkan pemahaman kalian tentang cerita tentang daerah kalian, di sini kita akan bermain permainan. Main apa, Bu? Nah, nanti di sini permainannya itu setiap siswa itu Bu Guru kasih kesempatan untuk membidik satu gulungan kertas ya. Nanti di dalam gulungan kertas itu ada pertanyaan. Nanti siapa yang bisa menjawab itu yang mendapatkan poin ya. Sudah paham tentang permainannya? Nanti sudah Ibu siapkan membidiknya itu nanti menggunakan tutup botol. Dengan cara Nah, cara membidiknya itu seperti bermain kelereng. Kalau misalnya kalian kesulitan untuk membidik dengan cara seperti ini, bisa dilemparkan saja. Yang penting dari salah satu gulungan kertas itu nanti ada yang jatuh. Paham? Nah, sekarang anak-anak berkumpul di depan. kalau kita gimana dulu? Ibu contohkan dulu satu ya.
Ini nggak betul. Aku pegang nih. Guru itu anak tuh. Wow. Aku ada dari Sumatera Barat. Aku dengan angka menyerupai tanduk kerbau. Menyerupai. Dahulu aku digunakan sebagai tempat tinggal keluarga besar. Kini aku banyak dijadikan inspirasi untuk logo restoran Padang. Siapakah? Apa ya, Bu? Dari Sumatera Barat. Tadi dia ya, nasi Padang. Oh, rumah Padang. Ya, boleh kembali ke tempat masing-masing. Berarti dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan ya? Materi apa tadi yang kalian pelajari? Tentang joglo, sejarah betul, suku, lagu daerah dan lain sebagainya mengenai cerita daerahku. Oke. Gimana perasaan anak-anak hari ini? Dari pembelajaran hari ini, menurut kalian hal yang menarik apa? Tadi gamenya asik gak? Asik. Cukup sekian pembelajaran hari ini dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah.